kontrak sosial antara manusia dan alam. Filosofi pertanian memahami bahwa kita adalah bagian dari alam, bukan pemilik. Pertanian terpadu merupakan suatu sistem yang mengoptimalkan hubungan antara pertanian dan peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Mansur di channel Keluarga Tani. Video kali ini saya akan sharing tentang aspek yang sangat penting yang harus dimiliki petani. Sebagai petani pemula, saya sering mendapatkan cerita-cerita dan mendengarkan nasihat-nasihat baik dari keluarga maupun dari teman-teman petani yang ternyata bukan lahan pertanian dan modal yang menentukan keberhasilan seseorang dalam berusaha, terutama di sektor pertanian. Sebelum ke inti pembahasan, saya akan bercerita terlebih dahulu tentang penghasilan sampingan atau pendapatan yang didapat dari pekerjaan di luar pekerjaan utama. Tujuannya untuk mendapatkan penghasilan atau meningkatkan taraf hidup agar status sosial ekonomi keluarga tetap terjaga. Berdasarkan pengalaman saya, baik waktu sebagai karyawan atau saat ini sebagai petani, ternyata memiliki penghasilan sampingan itu sangat penting. Selain membuka wawasan tentang peluang usaha yang ada di sekitar kita, juga untuk mengantisipasi risiko dari pekerjaan utama kita. Misal, ketika saya menjadi karyawan, tentunya mengantisipasi dampak dari PHK. Dan saat ini, menjadi petani, resikonya ternyata lebih banyak, seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Pertanyaannya, seberapa efisienkah kita memperoleh penghasilan sampingan? Atau jangan-jangan hanya pekerjaannya saja yang didapat, alih-alih mendapatkan untung, malah rugi yang didapat, baik waktu maupun biaya. Dari pengalaman inilah yang menginspirasi saya untuk mencari sebenarnya aspek apa sih yang sangat penting yang wajib dimiliki terutama di sektor pertanian. So, tetap stay di video ini. Jangan skip videonya. Bagi Anda yang belum subscribe, luangkan waktu Anda untuk menekan tombol subscribe untuk memperoleh pemberitahuan baik aktivitas maupun proses dalam bertani. Apabila dinilai channel ini bermanfaat, jangan hanya berhenti di Anda. Silahkan bagikan ke saudara dan teman-teman Anda. Jangan lupa like dan komennya ya. Untuk memulai usaha di sektor pertanian, ada dua aspek yang wajib kita miliki. Yang pertama, mental dan spiritual. Setelah memutuskan beralih profesi dari karyawan menjadi petani, banyak masukan yang saya dapatkan baik dari orang tua maupun teman-teman petani, bahwa bertani bukanlah jalan pintas menuju kekayaan. Ini adalah perjalanan panjang yang menuntut dedikasi, ketekunan, dan kecintaan terhadap profesi sebagai petani. Sektor pertanian tidak hanya tentang menanam tanaman, memelihara hewan ternak, dan memanen hasilnya. Ini adalah kontrak sosial antara manusia dan alam. Filosofi pertanian memahami bahwa kita adalah bagian dari alam, bukan pemilik alam. Ya, secara tidak langsung kita berbisnis dengan pemilik alam semesta yang maha besar. Maka kita harus memiliki sifat tawakal dan niatkan usaha kita semata-mata untuk ibadah. Tawakal adalah sikap mental dan spiritual yang mengekspresikan keyakinan sepenuhnya bahwa Tuhan adalah pemilik dan pengatur segala sesuatu di alam semesta ini. Ini menyangkut keyakinan bahwa Tuhan memiliki kendali mutlak atas semua yang terjadi dan kita sebagai manusia hanya dapat berusaha keras dalam berikhtiar dan bekerja sesuai dengan kemampuan. Sementara
Hasil akhirnya adalah keputusan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rezeki diberikan oleh Tuhan melalui alam semesta. Maka bersahabatlah dengan alam dan jaga hubungan baik kita dengan pemilik alam semesta. Yang kedua adalah konsep. Berangkat dari aspek mental dan spiritual yang saya dapatkan, mempengaruhi terhadap konsep pertanian yang sedang akan dijalankan di tahun 2025 ini. Dengan target, konsep berjalan secara sistematis dan efisien. Konsep atau gagasan atau ide pertanian sangat menentukan keberhasilan petani dalam meningkatkan taraf hidup keluarganya. Pada prinsipnya, pemilihan konsep pertanian jangan asal ikut-ikutan, apalagi mau terlihat keren orang lain. Dalam pemilihan konsep di bidang pertanian, perlu kiranya kita mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama, sesuaikan dengan sumber daya yang kita miliki, baik modal, sumber daya alam maupun sumber daya manusia di area pertanian kita. Yang kedua, memiliki alternatif produk pertanian sebagai penghasilan sampingan atau sumber pendapatan di luar produk pertanian utama. Yang ketiga, dapat diintegrasikan agar dapat menekan biaya operasional pada produk pertanian yang lainnya. Yang keempat, aman terhadap dampak lingkungan. Dari berbagai referensi yang didapat, baik dari media online maupun hasil observasi kegiatan usaha petani sekitar, dalam melakukan usaha pertanian agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga petani, kegiatan pertanian harus mampu menunjang terjadinya 3 kriteria. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, memperhatikan kelestarian lingkungan. Ada macam-macam konsep pertanian yang ada di Indonesia yang menurut saya semuanya baik, tetapi yang terbaik untuk saya implementasikan berdasarkan pertimbangan di atas adalah pertanian terintegrasi atau pertanian terpadu, atau juga lebih dikenal dengan integrated farming. Sistem pertanian terpadu dirancang dengan mengadopsi bagaimana sebenarnya alam berjalan, di mana tanaman dan hewan adalah mitra petani yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Bagaimana tanaman tumbuh subur dan bagaimana hewan berkembang biak adalah pertanyaan yang mendasari pelaksanaan sistem pertanian terpadu. Dari sini kita mendapatkan 3 komponen dalam pertanian terpadu, yang jika ditata dengan baik dalam sebuah sistem, akan mampu memenuhi kebutuhannya masing-masing, antara petani di keluarga petani, tanaman di sektor pertanian, dan hewan di sektor peternakan. Pada prosesnya, petani berperan penting dalam mengelola lahan pertanian secara holistik, dengan mengintegrasikan berbagai komponen pertanian, di mana masukan bagi petani adalah hasil pertanian itu sendiri, baik dari budidaya tanaman maupun hewan ternak yang memiliki nilai ekonomi sebagai energi untuk memenuhi kebutuhannya sebagai manusia. Sebagai petani yang memiliki peran dalam mengolah lahan pertanian, memiliki 2 keluaran. Yang pertama, terhadap sistem sosial. Menurut Talcott Parsons, seorang sosiolog, sistem sosial adalah interaksi 2 atau lebih individu di dalam suatu lingkungan tertentu. Tetapi, interaksi ini tidak terbatas antara individu-individu, melainkan juga terdapat antara kelompok-kelompok, institusi-institusi, masyarakat-masyarakat, dan organisasi-organisasi baik nasional maupun internasional. Sistem sosial merupakan satuan masyarakat yang memungkinkan manusia berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan, mempertahankan hidup, dan mengembangkan diri. Atas dasar teori tersebut, bagi petani, keluarga petani adalah bagian terkecil dari sistem sosial yang harus terpenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makan, pendidikan,
pakaian, maupun kesehatan. Selain kebutuhan dasar, sebagai makhluk sosial juga mempunyai keinginan status sosialnya sama seperti makhluk sosial pada umumnya, seperti memiliki rumah yang layak, fasilitas kendaraan, handphone, tabungan, dan lain-lain. Sehingga untuk mencapai semua itu perlu adanya energi yang besar untuk mengelola sistem pertaniannya. Yang kedua, keluaran terhadap biofisik lokal atau ekosistem. Seperti yang sudah kami sampaikan pada video sebelumnya, pada sistem biofisik lokal ada beberapa di antaranya yang bisa dipengaruhi oleh petani, yaitu tanaman dan hewan ternak. Dengan menerapkan sistem pertanian terpadu, tanaman dan hewan ternak selain memiliki nilai ekonomi untuk kebutuhan keluarga petani, limbahnya menjadi bagian terpenting untuk memenuhi kebutuhan tanaman dan hewan ternak itu sendiri. Tanaman adalah tumbuhan yang sengaja ditanam oleh manusia. Tanaman sebagai makhluk hidup memerlukan air, cahaya, udara, mineral, dan nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Dan salah satu kebutuhannya dapat terpenuhi oleh sistem pertanian terpadu dengan mengolah limbah menjadi pupuk untuk kebutuhan tanaman. Banyak manfaat yang dimiliki tanaman. Selain memiliki nilai ekonomi untuk kebutuhan petani, juga bermanfaat untuk lingkungannya sendiri, seperti meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi erosi, dan memenuhi kebutuhan pakan ternak petani. Hewan ternak adalah hewan peliharaan yang dibudidayakan untuk menghasilkan pangan, bahan baku industri, dan jasa. Dalam sistem pertanian terpadu, sama halnya dengan tanaman. Hewan ternak selain memiliki nilai ekonomi untuk kebutuhan petani, juga bermanfaat untuk mengendalikan hama dan gulma di area pertanian. Pertanian terpadu merupakan suatu sistem yang mengoptimalkan hubungan antara pertanian dan peternakan, di mana output menjadi input budidaya, dengan ciri-ciri pengelolaan secara luas dan komprehensif yang berorientasi pada produktivitas, efisiensi, keberlanjutan, dan diterima secara sosial dan ekonomi, sehingga pembangunan pertanian yang maju dan mandiri bisa kita dapatkan. Kesimpulannya, yang pertama, konsep pertanian terpadu merupakan salah satu usaha petani yang memungkinkan kita memperoleh penghasilan lebih dari satu sumber penghasilan sebagai tindakan preventif atau mengantisipasi resiko usaha di sektor pertanian yang berdampak pada taraf hidup petani. Sistem ini bisa dilakukan secara sistematis dan efisien. Tergantung kita sebagai petani mengatur dan mengolah pertanian agar lebih menguntungkan. Yang kedua, usaha di sektor pertanian ada proses yang harus dilalui dan dinikmati. Maka, nikmatilah sebagaimana kita menikmati alunan musik dan lagu favorit kita. Yang ketiga, ini adalah konsep yang akan dijalankan di tahun 2025 ini dengan metode-metode yang akan dibahas pada video berikutnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.